Shalom, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 14 Juli tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 3 hari bersama kitab 2 Tesalonika. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab 2 Tesalonika, tepatnya kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal ini. Tuhan akan terus memberkati saudara, terlebih setelah 3 hari, kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya dalam kitab 2 Tesalonika ini. Dan tentunya, kita akan semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan, dan siap terus-menerus untuk diberkati Tuhan. Amin. Baiklah. Judul renungan kita di akhir kitab 2 Tesalonika ini adalah bekerjalah dengan giat dan jangan malas. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mengertilah bahwa bekerja itu memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena itu harus terus dilakukan sepanjang kehidupan. Dan inilah yang ditekankan Paulus kepada jemaat di Tesalonika sebagai penutup suratnya. Namun kadang manusia melihat kerja itu sebagai beban dan bukan sebagai panggilan hidup, sehingga akibatnya manusia kurang optimal melakukan pekerjaannya, bahkan cenderung malas untuk bekerja. Kemalasan sering menjadi salah satu pendorong bagi manusia untuk melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, menjadi pelacur, pengedar obat terlarang, dan lain sebagainya. Kemalasan membuat orang mencari dengan gampang dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan kemalasan bertentangan dengan iman karena bekerja adalah wujud dari iman. Firman Tuhan saat ini di mana Paulus dengan keras mengecam dan mengkritik jemaat yang malas bekerja dengan mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bagi Paulus, bekerja itu adalah sebuah keharusan karena hakikat dari manusia adalah bekerja. Bekerja adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Tuhan yang juga sebagai pekerja. Bekerja juga dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan orang lain. Itulah sebabnya mengapa Paulus terus mendorong dan memotivasi jemaat agar tetap melakukan pekerjaannya. Karena dengan demikian mereka akan makan dari hasil kerja mereka sendiri. Mereka tidak menjadi peminta-minta atau hanya berharap pada orang lain. Hari ini kita kembali diingatkan agar tetap tekun melakukan pekerjaan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita masing-masing. Sebab dengan demikian kita akan menerima berkat Tuhan dari hasil kerja kita. Kesempatan ini ajarilah juga anak-anak kita untuk bekerja agar masa depan mereka baik adanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jangan pernah memberi contoh kemalasan pada generasi muda kepada anak-anak kita. Jika kita malas bekerja, dan bukan tidak mungkin kita akan tergoda untuk melakukan tindakan kejahatan demi mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, cara yang gampang, tanpa bekerja. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat bekerja melakukan pekerjaan kita dengan baik sambil berdoa sehingga berkat mengalir atas keluarga kita. Berkat mengalir atas seluruh sidang jemaat Tuhan dan berkat mengalir atas setiap orang-orang yang kita kasihi. Jika saudara mendapati ada saudaramu, ada orang yang saudara kenal malas untuk bekerja, ingatkan mereka. Berkat Tuhan tidak langsung jatuh dari langit, tapi berkat Tuhan mengalir atas pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kita. Dan ketika kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana berkat Tuhan akan mengalir. Jauhlah kiranya dari seluruh sidang jemaat Tuhan kemalasan untuk bekerja, tapi diberikanlah kiranya kegairahan untuk bekerja, berupaya dengan baik, serta tetap mengandalkan Tuhan. Bekerjalah dengan giat dan jangan malas. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita di akhir kitab 2 Tesalonika ini menyemangati hidup kita untuk bekerja dengan baik dan maksimal hanya untuk memuliakan nama Tuhan.
Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan perlindungan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleichem.